Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari beserta jajaran beliau, Bapak Derong. Yang kita hormati Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari beserta seluruh nenek mama, alim ulama, jadi pandai, pemuka masyarakat, Bapak dan ibu-ibu, bunda kandung, pemuda-pemudi, pengurus masjid, pembina rumah tafis, pondok pesantren, MTSN 6 Sijunjung, hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini rahmat dan karunia Allah masih tetap kita terima. Kita masih hidup, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan iman untuk datang ke rumah Allah yang mulia. Banyak orang yang hidup sehat, punya kesempatan, tapi tidak punya kekuatan iman, dekat pun dengan masjid, hatinya tidak tergerak ke masjid. Alhamdulillah kita hadir di sini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membekali kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara kita hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Sebagai dasar dari pengajian kita, firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Muhammad itu diutus untuk menjadi contoh tauladan bagi kita. Jadi setiap kita melewati Rabiul Awal, kita harus evaluasi diri.
Sudah berapa sikap perilaku Muhammad yang dapat kita contoh? Atau jangan-jangan yang telah kita contoh itu perangai Abu Jahal? Perlu kita evaluasi. Kenapa Muhammad yang harus kita jadikan contoh? Karena beliau Rasul terbaik. Semua Rasul itu sebenarnya contoh, tapi yang paling patut dan pantas kita contoh Muhammad. Manusia mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, kalau kita cari 25 manusia terbaik, itulah dia Rasul yang 25. Tidak ada di luar 25 itu lebih baik dari 25 itu, tidak ada. Kalau 25 itu kita pilih lagi 5 terbaik, itu dia santri tahu apa namanya? Ulul Azmi. 5 Rasul pilihan: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kalau yang 5 ini dipilih lagi 2 terbaik, akan keluar nama Muhammad dan Ibrahim. Kenapa Muhammad dan Ibrahim? Itu sebabnya selagi umat Islam sampai kiamat masih sholat, nama Rasul yang wajib dibaca Muhammad dan Ibrahim. Tidak baca ada mati bagi Pak Rasul. Dari baca bisa ke kiamat lagi. Tapi jangan coba-coba setiap hari tidak membaca nama Muhammad dan Ibrahim. Kenapa? 2 Rasul terbaik. Kalau yang 2 itu dipilih 1, itulah dia Muhammad. Kenapa Muhammad? Kehadirannya di permukaan bumi disiapkan oleh Allah sedemikian rupa. Ibu-ibu pernah mendengar siapa menikah Nabi Adam di Jawa? Ini pernah. Siapa menikah Nabi Adam di Jawa? Untuk suami istri. Allah menikah, tidak mau Allah menikah orang berbeda. Malaikat tidak boleh nikah seorang yang mereka yang lalu menikah yang tidak ada lagi tidak bersih. Papua dan Ando itu tidak nikah. Kalau tidak nikah kan Jawa kita ini cucu zina, nenek moyang tidak nikah. Atau siapa nikah? Adam dan Hawa memang tidak nikah seperti kita. Karena nikah seperti kita, pakai wali, pakai saksi, pakai ijab, pakai kabul, itu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Umat Rasul lainnya, berarti Rasul masing-masing berdasarkan nikahnya. Khusus Adam dan Hawa di surga tidak nikah seperti kita, tapi yang menghalalkan pergaulan Adam dan Hawa bagaikan suami istri adalah 2 kalimat syahadat. Kalau lampau maju Adam dan Hawa, insya Allah halal pergaulan suami istri. Ketika Adam Hawa membaca asyhadu an la ilaha illallah, alimanggu keduanya pakum kuyo. Tapi ketika membaca kedua amanah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Kecil Adam siapa Muhammad kok. Kalau Allah Muhammad siapa? Kecil Siti Awal ya Allah, Muhammad ini siapa? Kecil Allah, Muhammad itu salah seorang cucumu. Dari mana ini? Ini malah kalau engkau seorang alim di mana cucu? Coba engkau lado namanya baru nama. Untuk engkau ketahui ada Muhammad itu salah seorang cucumu yang akan lahir nanti di akhir zaman dan akan saya angkat menjadi Rasul terakhir. Alun turun Adam Jawa ke bumi, Allah lah berencana akan mengutus Muhammad di akhir zaman. Satu-satunya. Nah lain tak direncanakan benar ada Tuhan lepas. Karena semua kan tak direncanakan benar ada Tuhan. Terima kalau iya saja. Kau tak dia loh, tak dia dari orang Islam. Ayo saya kau Kristen orang gak bakal. Nah kalau Muhammad disiapkan. Jalur keturunan yang akan melahirkan Muhammad dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Karena keturunan itu menentukan. Bagaian ini mama awal, kuliah apa? Rinti anak. Jadi dipilihkan. Sebelum Muhammad lahir, siapa Rasul terbaik? Siapa tadi? Ibrahim. Makanya silsilah keturunan yang akan melahirkan Muhammad itu jelas dari Ibrahim. Karena Ibrahim Rasul terbaik. Ibrahim punya anak dua. Anak yang tua lahir dari istri mudanya Siti Hajar nama Ismail. Anak yang kecil lagi lahir dari istri tuanya Siti Sarah namanya Ishak. Dipilih oleh Allah. Baik mana Ismail ketimbang Ishak. Dikaji Ishak masih ada lemah. Apa lemah Ishak? Ishak punya anak dua agak pilih kasih beranak seketek. Anaknya Al-Is dia Yakub dia. Yakub kok gagah, patuh, taat, soleh, elok laku, sayang Ishak kali Yakub. Agak tak abaikanlah Al-Is. Sekali nyari pisau di Al-Is nyasah tajam-tajam. Pada masa pisau, punya kota turun ibunya dan bunuh, Nyata kede ibunya siapa yang bunuh anak? Yakub tuh, ini kan hadiah, dia lagi kan? Tuh bang kok bunuh ayah segala Yakub, dan tidak jadi perhatian dan bunuh, jadi lah kena. Bangkit jangan ibunya nyubung kuil pakai Yakub kuat dia cari lima Yakub sedang bermain. Yakub kau pakai ang lari dari rumah kalau naangnya buduh ada udang lari Yakub. Malam berjalan siang menyuruh, laki laka Yakub Israel orang yang berjalan malam. Ini bukan Israel yang negara itu, Israel, orang yang berjalan malam. Makanya ada dalam Al-Quran Bani Israel, keturunan orang yang berjalan malam. Keturunan Ibrahim, Yakub, keturunan Ibrahim, Isa, Yakub, sampai ke bawah Musa, Isa. Nah, kemudian Yakub memang yang terbaik, akhirnya dia jadi Rasul. Masih ada lemahnya. Istri dua, anak sebaleh, nan 9. Istri pertama, nambah 2 Bunyamin dengan Yusuf, istri yang kedua. Nan 9 pun tak besar lah, saya perangai, ada nyoba naman Yusuf masuk semua.
Kan itu kisah. Jadi masih ada lemah. Tapi kalau dicari Ismail, sampai sekarang orang cari kelemahan Ismail tidak ada. Yusmail. Banyak taruhnya. Coba bayangkan dari perintah Ibrahim oleh Allah untuk menyembelih anak disampaikan oleh Ibrahim kepada Ismail. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Ayah diperintah oleh Allah melalui mimpi untuk mendaki engkau. Bapak mati engkau. Jawab Ismail, ayah. Yakin ayah itu beritahu. Kalau ayah yakin, laksanakan. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau ayah yakin, laksanakan. Jangan ragu ayah. Tidak ada yang lebih tinggi dari perintah Allah. Dadon lebih tinggi dari perintah Allah. Kini perintah Allah itu nomor 7 wale. Nomor 1 HP ini. Tapi Ismail para luar biasa. Makanya dipilihlah oleh Allah yang akan melahirkan Muhammad itu Ibrahim Ismail sampai itu kakek Nabi Abdul Muthalib Abdullah. Abdullah dan Aminah ini juga disiapkan oleh Allah. Abdullah disiapkan oleh Allah ke dunia hanya untuk menjadi bapak Muhammad. Ketika nyala bujang, dado anak gadis di Makkah pun hendak melamarinya, dado jadi musuhnya. Siti Aminah gadis desa pingitan, dado anak bujang di Makkah hendak melamarinya, hendaknya terima seorangnya. Tapi ketikanya dipertemukan, sama-sama setuju. Kenapa disiapkan dia? Nikah. Hamil Siti Aminah. Ketika Muhammad berada dalam kandungan Aminah dan diberi nyawa oleh Allah, lah pasti Muhammad Pak. Kasih Allah ke Abdullah. Abdullah, tugas anda selesai. Pulang. Berpulanglah Abdullah ke rahmatullah. Yang menunggu lagi Muhammad. Lahir Muhammad tidak berlama dong. Aminah pun dipanggil berpulang ke rahmatullah. Kenapa? Aminah hanya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi ibu seorang manusia. Tidak ada manusia lain yang Aminah ibunya. Hanya Muhammad. Nah, karena begitu matangnya persiapan, sehingga Muhammad itu sangat luar biasa. Bagaimana luar biasanya? Betul-betul manusia terbaik. Baik lahiriah ataupun batiniah. Pak contoh. Di dunia kau manusia paling gagah Muhammad. Bukan Yusuf, Pak. Yusuf itu selalu Muhammad. Oh, iya ini paling gagah. Ranking 1 Yusuf. Tiba Muhammad ranking 1. Yusuf turun ranking ke ranking 2. Ranking 3 sampai kini tidak ada biasa moyo buru aja doanya. Soal. Tak ada bisa ranking 3 dong. Coba. Kecil Muhammad Ad-Dairatomi dalam bukunya Muhammad beraudiensi dengan Tuhan, bantu rancak dari Nabi Adam sampai kiamat. Kalau dihitung persen jumlahnya 50%. Ya 100%. 50% milik Muhammad seorang. Jadi dikumpul rancak dari Nabi Adam sampai kiamat. Kan 100% jumlahnya. 50% bantu rancak itu milik Muhammad seorang. Dikumpul rancak satu sama dengan rancak Muhammad seorang. Banyak orang di rumah. Biasanya orang rindu kalau orang pernah basuh itu lama tidak basuh rindu. Pun tidak pernah basuh boleh. Rindu juga. Mana nih orang bulan. Ingin orang pernah. Betul orang boleh. Dia karena paling gagah.
50% milik Muhammad seorang, tinggal 50%. Nah 50%, 25% milik Yusuf seorang. Jadi rancak Yusuf separuh rancak Muhammad. 75% untuk rancak untuk balon kedua. Tinggal 25% kau nak bagi seketik seorang adulah nongeh lagi. Tak tahu dia untung. Para anak kata 25% dari Adam sampai kiamat bagi seketik seorang. Itu kalau ada yang tiga orang aja di dunia yang satu dua tak ada empat dia yang tiga dah. Coba 25% sekitar seorang berapa banyak manusia di dunia dapat sedang. Nah, berapa luar biasa. Nah, tapi kok kelebihan Muhammad yang tidak bisa dijadikan uswatun hasanah. Mentua rancak apa menirunya? Awak terima buruk-buruk menikonya Pak. Tidak perlu cari doa supaya segera Muhammad tak bisa gitu. Apalagi tambah tua. Kalau ada 50 ibu-ibu, tak ada rancak. Kalau ada 50 kata dulu, semakin didompol, semakin mengarenyoi. Kok ada 50 kata yang mengejek rancak, itu tak rancak, itu kerancak-rancaan. Tak bisa. Sudah itu alai kelebihan Muhammad. Di dunia ini manusia paling cerdas otaknya Muhammad. Jangan terpengaruh lah oleh propaganda Yahudi, Nasrani, orang Islam bodoh. Nabi itu bukan huruf. Tak betul, menulis itu Nabi. Kecil orang Yahudi. Tentu dek Yahudi itu, bang kok Muhammad tak pandai menulis, tak pandai membaca. Disengaja oleh Allah. Bang kok disengaja oleh Allah supaya orang tidak bisa menuduh Muhammad membuat Al-Quran. Ya tak pandai nulis, tak pandai baca di mana ni kau beli Al-Quran. Tapi kok sampai menulis membaca, apa yang Muhammad nulis, sentiasa nulis, sentiasa baca. Itu orang sekuler ni Pak, ni Islam je. Banyak ni kata profesor, doktor segala macam ni. Tu ada yang menurut takap dia adalah kerajaannya. 65% Al-Quran ku tak Muhammad ini, 35% dari Allah ini. Padahal disengaja oleh Allah. Muhammad tak bisa menulis, tak pandai baca. Tapi otaknya bukan bodoh. Di mana bukti otak Muhammad cerdas? Lihat ketika Muhammad menerima wahyu. Jibril datang menghantarkan wahyu, ndak taetong kalinya. Lai pernah nyocatat dia Muhammad? Tidak. Pernah Muhammad membawa sekretaris? Tidak. Atau nyobain teknya dari Jibril masuk ke dalam mak, tiba di Gua Hira. Jibril, saya serahkan wahyu pertama. Al-Alaq 1-5. Nyosaran Jumat, nyobain dari Muhammad pulang dia kayak itu? Tidak. Itu baca rohnya Jibril mantan wahyu. Muhammad dengar. Wahyu pertama 5 ayat Pak. Sudah itu. Dengan salaman deh. 2 halaman. Bisa-bisa 5 halaman. Kok 5 halaman coba yang Pak. Nyobaca dari awal akhir halaman pertama sampai akhir halaman 5. Nyulang deh Jibril 3 kali. Suatu Jibril pai. Si huruf saya tak lupa Muhammad. Utasian bisa ada itu. Awak Pak, kalau anak-anak wago mungkin lagi lele gak iman. Awak diapal Quran dewa sabari samparono dapat pagi sanjo samparono hilang. Jangan sampai kau ujung pangka selupo. Apa makanya? Asabara tak Muhammad tak. Saya ngecek Muhammad udah. Dibukukan bukan kehendak Muhammad. Sahabat lo pikir kalau bara-bara wahyu turun kok ndak dicatat dia mati sih Muhammad kok. Alah sahabat lo pikir begitu. Wah, bela dicatatkan, bela dibukukan. Tapi yang Muhammad tidak pernah. Kenapa? Tidak pernah lupa Muhammad. Ci huruf saya tidak pernah lupa. Itu cerdasnya Muhammad. Tapi itu juga tidak bisa ditiru.
Tapi bisa diusahakan anak-anak kita ini lebih cerdas daripada biasa. Tapi sampai Muhammad tidak bisa. Contoh, anak-anak kami kenal Habibie. Pak Habibie kenal kan? Pernah di zamannya ranking 4 IQ atau terang otaknya di dunia. Habibie ko pernah ranking sampai terang otak di dunia. Ketika kuliah di ITB, nilai IP sampai tariseh. Tamat cum laude. Kuliah ke Jerman. Tiba di Jerman, ranking 3 semester 1. Ranking 1 Yahudi pedusi. Ranking 2 Nasrani laki-laki. Pamano Habibie dia. Bisa Yahudi juara. Nasrani itu juara tidak bisa. Kedua kecil Habibie. Nyodakin orang berdua. Nyopakawan tadi. Nyumbuat apa yang dia lakukan. Mengkonya bisa cerdas. Akhirnya tak buka. Habibie tentu dan kau. Bang kok tak taluk dan kau mengalahkan kami. Tak, kami terang. Kami bangun subuh itu jam 3. Bangun subuh jam 3, lantas kami mandi. Habis mandi, kami belajar sampai pagi. Besoknya subuh lah jam 3 jago nyobain mandi. Sudah tuh belajar sampai subuh. Semester 2 Habibie juara. Jadi makanya tidak mungkin anak-anak jago jam 7 tu ke juara. Aduh itu. Kok juara sebentar, so hilang tu. Kok ada juara itu, tapi coba bangun subuh. Itulah guna pesantren boarding. Kok di rumah sakit kepelupa nyoba-nyoba. Dia punya jago kawannya jago seorang saya. Itu guna. Jadi memang madrasah kita dorong untuk ini, apalagi yang punya lokasi tanah luas. Kalau isiko kan tanah lain, ya itu akan kita upayakan nanti. Kita buat proposal nanti ke pusat kita kirim ke Kementerian Agama, ke pemerintah kabupaten kirim. Kalau dulu itu apa tadi? Memang seperti yang disampaikan Pak Ketua kan tadi Pak. Aduh kawan-kawan gue sebagian nama ngecek ke Pak Bupati ya. Kalau pesantren, madrasah, itu tidak bisa dibantu tuh Pak. Ini sektoral Pak. Menteri Agama punya tuh Pak. Tentu ya Pak, tentu itu. Kok iya kok kan elo apa salah bantu. Itu muka anak do bantu salah muka. Ambo pai ke Sorolangun Pak. Madrasah Aliyah dibangunkan asrama oleh bupati lengkap. Jangan saya bisa. Sekarang kita coba Pak. Kita sudah mulai lakukan pendekatan. Nah, cuman kini ke uang itu karena COVID memang agak terbatas, tapi beliau mau. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati mau. Dicoba. Termasuk nanti siap saja proposal dana pokil anggota DPR RI. Ya suruh kita dibagi Pak. Pusat bercerita ya. Nyo miliaran Pak. Cuman inyo bisa nyobagi 200 juta ke bawah tuh penunjukan langsung misalnya gense pitih tuh ngerjain. Tapi kalau dia 200 juta harus ada. Adinya nyobagi 200 juta, nanti gue ada gense kan. Gue minta cepat menjawab. Nah, kita siapin itu. Nah seperti itu. Jadi anak-anak berusaha untuk cerdas bisa, tapi secerdas Muhammad tidak mungkin. Karena Muhammad itu luar biasa. Nah, jadi ini memang tidak bisa kita contoh. Yang akan kita jadikan uswatun hasanah itu apa? Pertama, kekuatan iman Muhammad. Ini yang akan kita teladan. Bagaimana kekuatan iman Muhammad?
tidak mampan, diancam, disiksa, dianiaya. Sholat dilempar dengan batu, berceramah dipukul dengan kayu, hijrah ke Taif dilempar dengan kotoran manusia, kotoran unta, batu, kayu, nggak berani masuk pulang, berdarah-darah. Wah, patah hati kan Muhammad berdakwah, mengajak orang menyembah Allah? Tidak. Kafir Quraisy malah yang hilang akal. Dibunuh aja yang tidak Muhammad. Cik dibunuh saja boleh. Anda yang berarti cara menentang. Abah tunjuk lo berdua orang tukang bujuk rayu Muhammad. Itulah. Hendak awak musuhi le dah. Oh umbu Muhammad boleh. Saya bisa pailah kat dua. Diutus lo berdua dia Abu Jahal. Pai membuat Muhammad. Muhammad. Salam musuh nak. Kau kawan nak ngikut kata le banyak. Kecik Muhammad rencalah. Tapi ada syaratnya Muhammad. Syaratnya berhenti engkau mengajak orang menyembah Allah. Oh, ikut syarat berkawannya kalian, tidak berkawannya kalian nanti. Berhenti lah mau mengajak orang menyembah Allah. No kawannya kalian ada keuntungan. Kini apa mau Muhammad? Kamu mau kekuasaan? Kau ada raja sedang berkuasa di Jazirah Arab kuat. Kami parantian malam kini. Besok pagi kami angkat engkau jadi raja. Seorang engkau jadi raja lain. Ajaib Nabi, saya tidak butuh kekuasaan. Kini orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi pejabat lain juga menyebut. Labarannya kepala daerah masuk pinjau dek menjual jabatan. Selain 2 sekian juta, selain 3 sekian juta, selain 4 sekian juta. Apa jual ni kecilan dia punya kan? Ini usul menyuruh. Menghalalkan segala cara. Tak boleh. Muhammad, saya tak butuh. Atau Muhammad, engkau butuh harta kekayaan. Jalan kami di Makkah malam kuah. Lihat 200 orang kayu kami ambil. Besok pagi kami agian kangkau. Mulai pagi besok engkau seorang sekayu dan orang dan saya sedang. Asal berhenti engkau majak orang menyembah Allah. Kecil Nabi, saya tidak butuh kekayaan. Kini Abi hari mencari kayu. Sembayang tinggal. Mau saji tak mau datang. Bawa ujian haram pulang. Bagi itu kan ini. Susah. Nabi Muhammad, saya tidak butuh. Atau Muhammad, engkau ingin istri-istri cantik. Berjalanlah engkau di Makkah. Kau lihat orang produksi narancak, tunjuk. Siapa engkau tunjuk, kami kawinan jauh engkau. Sari berhenti engkau, majak orang yang bawa. Maka tunjuk aja bini kami agiannya engkau. Habis itu Allah, perjuangan kafir Quraisy kau menghentikan dakwah Muhammad. Ya kambang tangannya dari Nabi lain. Kalian ambil matahari, letakkan sekuat. Kalian ambil bulan, letakkan sekuat. Kan angin itu menggalagak badan ambo, mendidik badan ambo, tapi ambo masih hidup. Ambo ndak kabaranti majak orang menyembah Allah. Baru balik, dia dah tahu balik. Lapor ke Abu Jahal, buat kongres besar perang jahiliyah. Cik keputusannya. Karena ndak bisa diancam, disiksa, dianiaya, ndak bisa dibujuk, dirayu. Satu-satunya jalan menghentikan dakwah Muhammad, bunuh. Baru keluar deklarasi bunuh Muhammad itu. Diselamatkanlah oleh Allah melalui hijrah ke Madinah. Jadi sangat luar biasa. Makanya kita harus kuat juga iman kita. Kenapa? Karena imanlah menyuruh kita datang ke masjid, menyuruh kita sholat, menyuruh kita dengar ceramah, menyuruh kita zikir, menyuruh kita baca Al-Quran. Iman yang mencegah kita bikin dosa. Tu bangko banyak orang pakai lima dosa Ustaz, orang bunuh, orang bacaka, orang dah pakai eloan, orang malian, berang, bangko banyak. Dia tak punya iman untuk mencegah dia jadi orang jahat. Nah, iman. Nah, kemudian yang kedua, apalagi yang kedua? Yang kita teladani dari Muhammad, ketaatan beliau beribadah.
Ndak manga-manga jawab Pak. Nabi Muhammad sembahyang 2 rakaat tengah malam, payah sudah 2 jam. Yang sunat tengah malam Pak. Kalau sembahyang wajib memang tidak lama-lama Nabi dan kalau jadi imam beliau tidak lama. Pokoknya pikir dan Nabi di belakang sadonya ada orang dan orang lewat kemudiannya ikut sholat berjamaahnya kapain? Pikir dan Nabi tunggu tak boleh panjang-panjang ya kalau jadi imam berjamaah. Ada orang mengatakan 2 lamunan sembahyang katakan pokoknya senang sembahyang. Ada orang yang sakit rematik tak talok tagak lama. Ada dek karena olah tua, ada nampang ngantui sekali 5 minit tekan tui. Lebih sembahyang 8 minit itu tekan tui sekali. Hanya pikir dek Nabi begitu. Sehingga tak nama Nabi lama, tapi ketika beliau solat sunat sendirian malam sepanjang surah Al-Baqarah itu biasa rakaat sembahyang dan Nabi. Kalau sepanjang surah Ali Imran rakaat kedua 2 jam baru sudah. Awak sampai rakaat putih tengah 2 menit. Atau kayak ikut ke bawah. Al-Fatihah sanapas. Ayat sanapas. Begitu Muhammad. Puasa. Kalau ndak cameh kali kecil wajib puasa tiap hari dek mat tiap hari Nabi puasa lah beliau mulai Pak. Tapi banyak sahabat mengikut. Tidak mungkin kalau kecil Nabi nya kecil wajib umat tiap hari memberatkan. Ya kurang itu Nabi sekali puasa sekali tidak sekali puasa sekali tidak. Istilah awak puasa Nabi Daud tak tambah banyak yang mengikut jadi tidak tiap hari. Ini kurang dek Nabi ni Senin Kamis. Itu yang tidak dikurangi. Senin Kamis itu tidak dikurangi dek Nabi ni. Tetap dilakukan oleh Nabi. Jadi sangat luar biasa ibadahnya. Nah, tiba di akhlak. Empat kita contoh cik lain. Sebut sajalah akhlak mulia. Muhammad paling sempurna memiliki. Di dunia orang paling jujur Muhammad. 63 tahun umur tidak pernah berduto sekali je dah. Ibu-ibu berapa kali duto seminggu? Dia cuba betong. Etong okay? Mendutui anak umpama. Masak pisang raja sari. Pisang raja sari le raja sari ni Moskow. Sana mo. Pisang raja sari ko mani ba. Nya ndak kadang-kadang mana ada. Masak standar 5 sikit. Baru masak akun tuang 2, tukau 2. Dan enggak kadang selero kecil lema gitu. Kecil lemak, dia habis sikit. Anak nampak sikit disuruh lain. Dari ibu-ibu. Lima ibu-ibu biasa menyuruh pisang, ambo tandui dari ketek bu. Biasa 2 saya tampil aja. Kondak detek kepala lemari di bawah sampai tidur. Ambo tandui dari ketek. Bangkok detek kepala lemari tinggi nak terjangkau di anak dah. Bangkok bawah sampai tidur tak sawak di spray. Batanyo dan seorang kuah nan lawagi hanam tadi kau minta je le, celai tak boleh laba jual. Tuan ni hanya kalau laba jual tu balai, ya. Abe kau nyabe main kalerian di rumah, tabang kalerian ke bawah sampai tidur. Ya sadar si main tu cari, baru si ngangke spray dak kalerian nampak pisang pisang. Tamanuan, adanya manuan. Paduto amarnya. Awas sih. Hendaknya lah cari kelerian dabu nyoba selo dekat pisang. Sudah dinya sesikit. Nyalang keluar baru cek. Kok ditanya kadang kecen indak. Ngaduto kadang tu duto. Hanya curang tak tahu selai. Lah tahu ibunya mamanya beko lailang pisang sesikit lain. Bukan pisang sesikit. Endak. Dah ada makan. Iyo ambil tak ada ambil lah. Iyo ambil tak. Bila baju kecil ama. Bawa kita. Bila baju sama bang kita ambil lain. Abe ko diumbuat. Iyo ambil nak. Kau iyo nak berang ke ama. Iyo dan ambil. Tu bang kau kecil hindak tadi. Ama duto kalian tu dan duto lo ama. Awak tak. Awak majar duto.
Hari Minggu ibu-ibu lah mandi, ganti pakaian, dikapi tas, kapi mencari orang beralek. Nyo balik memain bersobok di pintu. Ke mama, cari orang mati. Ini cari orang beralek, ni kecian cari orang mati. Kalau cari orang beralek, ni menurut cari orang mati ni takui anak itu. Ke mama, cari orang mati. Jangan kecian dah itu. Tapi itu sobok je nak nambaga. Mama celi ada mati, pecek mah. Ya tambah ajaran sasek je pak. Sampai luang nak kajang dia antu kok. Ditunggu percaya orang kantu orang mati sampai kini pak. Dan indak-indak sebajan kanak orang mati bantu. Bila sebab ibu orang mati itu bantu. Kok sempat ibu bersobok antu itu bohong kamu. Ambo dari kita tidak pernah takut antu. Ulang bojon dah wiri yang sebalik malam hujan-hujan pak. Ribu kisile ulang talang tu kesebab. Kecik ibu deh ustaz, siko selama malam ustaz. Tak tega kami malam ustaz. Tak bisa debu. Ambo bisu ceramah subuh. Dia tak kaya iko ustaz. Wah cameh kami je. Ana ibu cameh. Kau nyambe ustaz dan tu ustaz. Di maduan tu bu tu dia teh nagari kutuanau letter S tu ada batu tanah sawah hanya cok duduk sinan ustaz anda ada bu kalau ada nampak ambo duduk ambo sapo lah beko entu mana duduk sinan cok hanya kecil ambo takabur ustaz ada takabur dia suruh nanti ambo dinya cok di bawah 10 antu ko ambo makan cok kalau di atas 10 ustaz di atas 10 tu tak temui lampari ambo dah kecil buat kabur. Jadi karena ambo yakin tidak ada makhluk Allah bernama hantu. Kandaan nanda ada tu. Mana ketipu? Cualah kandaan harimau kedanya nantian. Nya yo ada kan? Nah hantu tidak ada. Di banyak duto karena apa-apa nah itu. Yo pagi bis sekolah. Lanjut apa? Pagi ya. 5.000. Eko sore di MDTA. Lanjut apa? Pagi ya. Malamnya pergi ke masjid saya pak tiba ada teh itu jawab dan babayut ada siapa kita Rp2,000 pak betul kecil dah tu patari tarang selah pak itu pak ndak boleh pagi lah sore lah malam kan tak boleh lain esok lain asal je itu betul. Kok kecil? Dah ada teh. Jadi jangan sangku orang tak berduto. Nabi Muhammad 63 tahun tak pernah berduto sekali je dah. Berapa? Pemaaf di dunia kaum Muhammad manusia paling pemaaf. Bagaimana pemaaf Muhammad? Bila orang masalah ketika itu nyamahan. Ditekek kepala Muhammad cik, kalau kecil orang nekek. Engkau nekek, yo saya maafkan. Diampok dengan batu sekadang kau buang, luko kepala Nabi. Engkau mampok, yo saya maafkan. Awak kalau sekadang kau inggo di kepala awak, sekadang kau di kepala inyo, aku nak lama dia. Bila orang masalah ketika itu nya maafkan. Awak dah 5 tahun tak coba maafkan. Dan minta maaf kawan tiok sebentar. Cubalah ndak kaden maafan do. Tanggung dosa dunia akhirat. Orang kalau salah kawan sadarnya kesalahannya. Minta ampunnya ke Allah. Minta maafnya ke awak. Ndak namuh awak memaafkan. Bukan inyo nambah dosa. Awak ndak namuh memaafkan menanggung dosa sampai awak maafkan. Jadi kejadiannya berdosa. Awak hendak namun memaafkan berdosa. Apa sebab? Karena maaf itu bukan sesuatu yang harus diminta, tapi sesuatu yang harus diberikan walaupun tidak diminta. Kalau diminta, lain namun lagi. Harusnya tidak diminta, dimaafkan. Itu dalam Islam. Carilah Quran kau doa yang nyuruh orang minta maaf. Tidak. Ya? Fa'fu wasfahu, fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wal'afina anin nas. Tidak ada yang minta maaf itu. Menyuruh awak memaafkan, menyuruh awak jadi orang pemaaf. Kini orang lah minta dari mana enggak? Tanggung nusul. Di dunia ini manusia paling pemalu Muhammad. Bapak pemalu Muhammad.
Nya malu jo Allah, malu jo malaikat, malu jo diri sendiri, baru malu jo orang lain. Awak ciek jo orang lain. Semalunya kok lendak nampak dia orang sudah jo dia. Nabi Muhammad ni jo Allah malu. Kenapa? Ana ndak diketahui di Allah kena jawab. Nasihat Luqman ke anaknya, suruhan kebaikan kejahatan dalam parit bumi di atas langit dalam batu. Ya'ti bihi Allah. Allah tahu tak? Tak ada nak ketahui. Malaikat bukan hanya sekedar tahu, keelok kena jawabnya catat di rakib, buruk kena jawabnya catat di atip. Muhammad malu dia nyo. Kanya catat atip itu malu Muhammad. Sudah tu malu jadi diri sendiri, diri sendiri, diri aku hati aku jujur. Kalau aku beda itu hati aku mengakui. Mengalaiku kerajaan. Ya aku dah. Ya sama je ibu ke Gunjang, kondak kupang Gunjang mah, tapi balas sana ayo tak itu perang empat dan. Kan tahu segunjang kecil le kan. Kondak ku kang Gunjang pak. Tapi ada kan mengecil dah Gunjang ke kau nak Gunjang ke kau nan sabana dan kecil ke mah iyo nan sabana tu nan Gunjang bu. Kalau ndak sabana tu fitnah. Jadi sangko nan bana ya tu ndak itu ya. Ndak ditambah-tambah dah sekete atu nan Gunjang. Ditambah fitnah. Jadi Nabi Muhammad tu sangat luar biasa. Pamalunya. Dulu kan kalau mulut Nabi itu kan berjanji. Nah, mesti kita apa? Kita berjanji itu apa? Badan-badan, pacu macam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat pemalunya dan sangat rendah hatinya. Berhebat. Jadi luar biasa. Pemalu yo, rendah hati yo, rendah hati Muhammad. Beliau itu pemimpin terbesar, Imamul Anbiya wal Mursalin. Rendah hati. Kenapa rendah hati? Beliau menyadari, ana bisa dibanggakan dia. Coba merenungkan Pak. Mulai dari ujung rambut sampai kampu kaki, nan bisa dibanggakan apa? Muncul di banggaan dewa kok nyopencong deh Tuhan beko ba mato di banggaan dewa kok nyorabunan deh Allah kok malam ba talingo wa nyari yang kok nyopakan deh Tuhan beko ba di bawah aku musaji ndak ada pena ngapa pengajian dah qul a'udzu birabbin nasi kecek buya periuk nasi terang ade. Oh tangan wak kuat nyelayun deh Tuhan beko bang kaki ya bisa kemeripai kok nyelumpun deh bang yang bisa kita banggakan tidak ada bu kalau kece Allah kece Nabi tidak ada satu pun yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi hak milik tidak ada semuanya hak pakai nyepinjaman dari Allah sementara. Lalu punya awak dapat. Nya pinjaman deh Tuhan. Lah do waktunya Pak. Kadang-kadang sesama anggota tubuh awak ndak sama katu deh Pak. Agi Allah. Bu, nyawa pakai 80 tapi mato 60-nya yo. Umur 60 rabun ningke mati le. Karena kontrak mato ni. Nyawa lu ni. Pak, pakailah dapat nyawa 70 tapi kaki ya 60-nya, umur 60 Pak lumpuh le saya lalai. Adonannya kecil ya Tuhan. Bu, Pak, hanya pakailah 90 ya, tapi otak 70-nya. Umur 70 Pak alai, kecil kan gini pikun, enggak tentu cile Pak. Anak saya memperkenalkan diri. Pak, ada anak Pak. Lagi itu anak semua ya Pak. Enggak tentu anak itu lah ya. Dan nyambi ada Tuhan kontrak utak bisa dibanggakan. Itu yang dikatakan atau yang di luar diri awak. Bak kecet tadi enggak bangga awak jaga gagah 25% sama. Bangga awak tarang utak ndak mau mengaju utak Muhammad.
Kayo bangga manusia terkaya di dunia Nabi Sulaiman. Wanita terkaya di dunia Siti Khadijah. Lebih bangganya aja kekayaan. Kalau Siti Khadijah, manusia wanita terkaya di Mekah waktu itu, kekayaannya pas sampai mati, kekayaannya selesai deknya mengirim ke akhirat, melah menungguinya sebelumnya mati. Baca rohnya di Siti Khadijah, baru nikah dia Muhammad harap tuh asal untuk agama Allah pakai. Abih bana harap tuh ambo mati. Engkau masih butuh pertolongan. Kalau boleh Muhammad kali kubu ambo ambil tulang ambo. Kok boleh tulang tu diserahkan? Ambo serahkan untuk tonggak saji untuk ambil jabatan. Jo tulang-tulangnya sedekahnya Pak. Ndak sama je orang kini do tulang mampai biti negara deh. Jadi apa? Nan koruptor kan tak nanti ketek. Pejabat menteri itu lah. Ketek gaji, lah ketek gaji. Piraku itu baca. Nah, kayak itu. Siti Khadijah tak. Sehingga baca sejarah Siti Khadijah mati ibu. Pas Khadijah meninggal dunia, ame habis. Piti ndak ada. Tarana ndak ada. Tanah habis. Kabun ndak ada cik je. Ndak ada satupun kekayaan. Pakainya narancak dan serahkan. Tinggal salai nan tapasang di badan saja ketikanya meninggal. Nan tapasang di badan ko nampak dek kawan-kawan Khadijah ko batumbuk-tumbuk Pak. Nyoetong dek kawan Khadijah ko bara tumbuk pakaian Khadijah satu-satunya kekayaan yang dibawa mati 83 tumbuk pakaian saleh. Jitu Siti Khadijah mati dari manusia terkaya mati selesai dia mengirim pitihnya ke akhirat. Haratonyo menungguinya di akhirat untuk menyelamatkannya. Awak nambahnya awak pai harato tinggal, rumah rancak tinggal, oto wakile tinggal, kabun lawe tinggal, ame perak tinggal, kaulah. Makanya untuk agama Allah boleh kikir. Tak boleh kikir. Leto pada dulu. Orang meninggal dunia nanti kalau nyo marasai di alam barzah mambana minta balik ke dunia. Inyo minta balik ke dunia itu untuk apa? وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Untuk balik dalam bawa ke dunia ke sebentar. Untuk sedekah. Cuma yang Pak. Jadi orang yang bakil mati cari ada besok membana katuan minta balik untuk mana sedekah. Dendak kesempili leda ya Allah. Dendak kajaguang tua leda, ndak kikir leda. Itu nama membana katuan. Kecil Allah ndak ada cerita itu tuan. Rason. Itu yang dilakukan Siti Khadijah benar-benar aman. Jadi ndak ada bisa bangganci. Alain bisa banggan. Itu sebab Muhammad itu sangat rendah hatinya luar biasa. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, sebut sajalah akhlak mulia Muhammad yang paling sempurna memilikinya. Kita ikuti. Tak perlu lo kata Muhammad benar. Tapi pemurah Muhammad, pemurah sesuai kemampuan awak. Rajin Muhammad, kamu saji, rajin, kamu saji. Nah, itu saja. Nambah ilmu, rajin Muhammad nambah ilmu, tambah lo ilmu awak. Rajin Muhammad zikir, Muhammad rajin baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, walaupun tidak seperti Muhammad. Kalau bisa terkait itu, nanti masuk surga sama ya Muhammad. Akhirnya anak-anak awak kusyukur alhamdulillah, mereka mau di boarding school. Mau untuk apa? Hafal Al-Quran.
Sudah banyak tuh. Berarti tadi yang dari TBA yang kan berangkat tanggal 12 65 ya, mudah-mudahan ada yang juara. Mudah-mudahan aja. Kalau saya lihat ada kemungkinan yang akan juara itu ada. Itu nagari. Kalau tidak terbanyak, nagari kedua terbanyak yang anak didiknya berangkat ke provinsi. Kok tinggi pada TBA, tak kok pada Mawe. Lebih banyak. Lain dari itu tidak ada. TBA tinggi. 6 coba bayangkan, 61 nagari. 6 dari 50 awak kirim. 5 lah milik TBA. Sampai 5 tinggal. Lainnya bagi de 60 nagari. Sampai 5 itu bagi. Awak serang yang dapat. Awak 5 serang cia nagari. Keluar biasa. Jadi tinggal apa-apa dan ibu doakan mereka. Insyaallah kini lah lelaki tanggal 2 balik, 3 balik nanti dibuka oleh Pak Menteri malam. Mudah-mudahan anak-anak kita kok berhasil. Nanti yang kita harapkan nanti. Jadi Bapak dan Ibu, barangkali itu pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita hayati, kita fahami, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.